Ya, ini dia, bertumbuh serupa dengan, pindahkan saja itu dengan cepat. Nah, saya mungkin tidak akan singgung semua hal, tapi saya mau konsentrasi pada saudara untuk menyampaikan salah satu aspek dari kita bertumbuh. Begini saudara, saya introduce dulu dengan mengatakan hal ini. Bertumbuh itu memang sudah merupakan apa? Sistem yang dibangun oleh Tuhan sejak awal dia menciptakan alam semesta ini, bumi ini khususnya. Karena kemudian kalau saudara baca Kejadian, mulai Kejadian pasal 1, di Kejadian pasal 1 itu sudah jelas dibilang ketika dia menciptakan kehidupan, kehidupan itu selalu sifatnya bertumbuh. Manusia pun itu sudah dikasih room of improvement sama Tuhan, room of growing sama Tuhan, supaya manusia itu bertumbuh. Karena kemudian dalam Kejadian 1 ayat 28 bilang kamu beranak cucu, bertambah banyak kan, berbuah, multiply. Jadi memang Tuhan itu ketika mendesain, menciptakan alam semesta ini, dia memang memberikan sebuah ruang untuk adanya pertumbuhan. Namun sekali lagi pertumbuhan itu betul-betul harus kita mengerti dulu hakikatnya bertumbuh itu. Nah kita lihat dulu di PPT itu. Sekali lagi saya bukan pengkhotbah PPT sebetulnya. Tapi karena LED-nya nih gereja bagus sekali tuh. Ya, prinsip pertumbuhan. Prinsip pertama adalah bahwa bertumbuh itu adalah sesuatu yang alamiah sekali. Dia sangat alamiah sebagaimana Tuhan telah mendesainnya. Namun dia juga merupakan ketetapan ilahi. Atau ketetapan yang sifatnya spiritual. Anda tidak bisa memandang pertumbuhan itu hanya secara jasmaniah atau secara alamiah. Tidak begitu. Karena pertumbuhan itu terjadi oleh karena adanya ketetapan yang ditetapkan secara spiritual, secara ilahi. Kalau saya sebut secara ilahi berarti apa? Ketetapan yang kekal. Ketetapan yang berasal dari alam yang tidak terbatas itu. Itu penetapan dari pertumbuhan itu. Berarti memang saudara harus dapat mengerti bahwa bertumbuh baik secara fisik maupun secara mental atau secara rohani itu tidak lepas kaitannya dari apa yang telah ditetapkan secara ilahi mengenai pertumbuhan tersebut. Nah, kita bisa lihat itu ayatnya Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke berapa sih itu? 11 ya. Ayat yang ke-11 dan 12. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan begitu. Hendaklah tanah menumbuhkan. Jadi Tuhan, kalau saudara baca ayat sebelumnya ya, Tuhan itu memisahkan antara daratan dengan air. Kan tadinya bumi ini penuh dengan, ini bagaimana pakainya ini? Sorry saya agak kampungan. Oh kanan. Terima kasih. Jadi Tuhan menciptakan itu tanah, bumi ini sepenuhnya air dulu toh. Kita baca dari Kejadian pasal 1 itu sudah dibilang ya, pasal 1 ayat 1 sampai 2 sudah dibilang bahwa bumi itu belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dia di air dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kemudian Tuhan menciptakan daratan untuk memisahkan daratan dari air. Tuhan pisahkan itu. Nah, tanah yang kemudian terjadi yang diciptakan Tuhan itu ternyata oleh Tuhan diberikan potensi pertumbuhan. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji. Jadi dari tanah ini ada potensi pertumbuhan. Saudara, kemudian manusia itu diciptakan dengan bahan dasar tanah. Ya, bahan dasarnya kita ini kan tanah liat.
Cuma mau memberitahu saudara begini, bahwa kalau Tuhan sudah berketetapan tanah itu punya kemampuan menumbuhkan, berarti terlebih kita yang menurut Mazmur pasal 8 itu diciptakan dengan kemuliaan dan hormat, berarti dalam kita itu ada apa? Ada kemampuan bertumbuh. Ada kemampuan bertumbuh yang bukan cuma secara jasmani, tapi kemampuan bertumbuh secara apa yang telah ditetapkan itu, spiritual itu. Jadi ada kemampuannya. Kalau saudara buka, saya suka sekali nih ayat ini, Markus 4 ayat 26, coba. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Oke. Nah saya suka ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Nah saya suka bagian sini. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kenapa dia tidak tahu? Karena memang itu sebuah proses yang secara ilahi namun natural sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah hal yang kedua tentang prinsip bertumbuh adalah pertumbuhan itu totally pekerjaan Tuhan. Jelas-jelas itu, tidak bisa dibantah. 1 Korintus itu bilang, 1 Korintus, kita baca saja ayatnya. 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa yang kasih pertumbuhan saudara? Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Allah yang kasih pertumbuhan saudara-saudara. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah murni pekerjaan Tuhan. Sudah dikatakan dalam Markus pasal 4 tadi bahwa ayat 26 sampai 29 dikatakan bahwa Waktu tunas itu bertumbuh, manusia tidak tahu apa-apa, sama dengan kita. Waktu kita bertumbuh, kita tidak pernah tahu apa-apa. Kenapa kita bisa jadi besar? Tidak pernah tahu itu. Tiba-tiba kita sudah, bertumbuh. Jadi memang pertumbuhan itu, selain dia memang sifatnya alamiah seperti yang Tuhan tetapkan, dia juga merupakan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan pasti harus mengarah kepada Kristus. Kita baca salah satu ayat saja dari apa yang saya tulis di situ. 2 Petrus pasal 3 ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Nah ini prinsip pertumbuhan. Saudara harus mengerti prinsipnya seperti ini. Jadi yang pertama dia itu adalah sesuatu yang ditetapkan secara spiritual walaupun sifatnya alamiah. Yang kedua dia murni merupakan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia selalu mengarah kepada yang menetapkan. Kebetulan yang menetapkan, bukan kebetulan. Yang menetapkan itu adalah Kristus Yesus sebab dialah sang firman itu. Baik saudara-saudara. Saya kemana ini? Nah, jadi arahnya seperti ini. Bahwa kita bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus. Kalau kita bertumbuh pada keserupaan dengan Kristus, maka kita kembali ke desain awal. Desain awalnya kita itu adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita kembali ke desain awal. Baik, saudara kalau kita perhatikan di sini bahwa perjalanan pertumbuhan kita itu, kita adalah, manusia itu punya definisi begini. Manusia itu adalah makhluk roh yang berdiam, makhluk roh yang memiliki jiwa, yang berdiam dalam wadah namanya tubuh. Makanya yang pertama itu adalah roh dulu. Nah, roh, jiwa, dan tubuh. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu saudara telah ditebus oleh darah Yesus, maka roh kita itu sudah sempurna. Sama sekali sempurna. Makanya kita dibilang tidak bercacat dan tidak bercela, itu dalam roh kita.
Nah, di dalam roh kita itu ada fellowship, ada intuisi, ada nurani. Saya tidak bisa terangkan panjang. Nah, kemudian di jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di tubuh kita itu ada rasa lapar dan haus. Kemudian ada seks, kemudian self defense mechanism. Mekanisme mempertahankan diri, itu ada di tubuh. Kalau saudara lihat dari bagian ini, kalau dibilang roh sudah sempurna, maka pertempuran kita yang sebenarnya untuk bertumbuh itu ada di area jiwa sebenarnya. Karena jiwa ini yang kemudian akan memberikan instruksi kepada tubuh. Tubuh ini sebenarnya bukan pengambil keputusan. Makanya Paulus berkali-kali bilang dalam suratnya, jangan hidup menurut daging. Barang siapa yang hidup dalam daging, dia sebenarnya sudah mati sebelum dia mati. Ya kan? Barang siapa yang hidup dalam daging, dia sudah mati lebih dulu sebelum dia mati. Jadi Paulus bilang, jangan hidup menurut daging. Orang yang hidup dalam daging itu tidak hidup di dalam Tuhan. Itu sudah jelas. Paulus sudah tulis itu, sudah final itu. Sudah tidak bisa diapa-apai. Itu memang begitu. Makanya kemudian Paulus tulis di Roma 12 ayat yang pertama, dia bilang gini, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana kita bisa sampai pada persembahan tubuh itu? Untuk sampai pada persembahan tubuh, medan pertumbuhan itu adalah ada di jiwa, sehingga jiwa kita itu bisa memberitahu kepada tubuh bahwa kamu harus mempersembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kalau kita lihat di jiwa itu, di jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. 3 hal ini adalah area di mana kita mengambil keputusan. Ya kan? Ini area keputusan sebenarnya di jiwa ini. Makanya kalau dibilang isu bertumbuh, maka isu bertumbuh itu terbanyak ada di jiwa ini sebenarnya. Ada di jiwa. Bagaimana pikiran kita bertumbuh ke arah Kristus, bagaimana perasaan kita bertumbuh ke arah Kristus, bagaimana kehendak kita bertumbuh ke arah Kristus. Nah, ini dia. Area pertumbuhan itu pikiran pada pikiran Kristus, perasaan pada perasaan Kristus, kehendak pada kehendak Kristus. Nah, ini goalnya kita sebenarnya. Jadi kita sepanjang kita hidup, maka inilah yang akan menjadi proses dalam kehidupan kita. Pikiran kita harus mendapatkan pikiran Kristus, perasaan kita demikian, kehendak kita demikian. Saya rasa tidak cukup kalau saya membahas keseluruhan, maka saya mungkin hanya membahas pagi hari ini kepada saudara pada area pikiran. Pada area pikiran saja, supaya kita semua memiliki pertumbuhan pada pikiran Kristus, memperoleh pikiran Kristus. Nah, jelaslah di ayat ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, Filipi 2 ayat 5 sampai 8, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan itu ada di mana saudara? Ada di jiwa. Jadi jiwa saudara harus ditaruh dalam Kristus Yesus. Kemudian dia menerangkan di situ, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saya juga tidak punya kesempatan banyak untuk menjelaskan ini. Baik saudara, kita langsung pergi pada pikiran Kristus. Sama-sama bilang pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Nah, kita harus mengerti bahwa dalam pikiran itu ada 3 hal yang ada dalam pikiran kita. Bahan dasar pikiran itu ada 3. Yang pertama itu paradigma, yang kedua itu persepsi, yang ketiga itu filter. Ulang lagi. Paradigma, persepsi, filter. Nah, kita pergi satu-satu dulu ini. Jadi mungkin saya akan lebih banyak di sini. Mari kita lihat paradigma. Paradigma itu sebenarnya adalah kerangka berpikir.
Tapi saya punya kesimpulan sendiri tentang paradigma yang saya catat-catat kemarin waktu saya dalam on the way pulang ke Makassar. Di pesawat saya ada mencatat tentang paradigma. Nah, saya bacakan aja apa yang saya catat terkait dengan hal ini. Saudara, kalau bicara tentang paradigma, maka paradigma itu sebenarnya kalau mau disimpulkan, sebagaimana yang ditulis di 2 Korintus 10 ayat 5, dia bilang begini bahwa ada kata dibangun di situ. Jadi Paulus kan sedang bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Perhatikan kalimat ini, kubu yang dibangun. Berarti paradigma itu adalah sesuatu yang dibangun sampai dia jadi kubu. Gitu. Nah, saya menyimpulkan paradigma itu seperti ini. Saya menulis tentang paradigma itu seperti gini. Paradigma itu terbentuk dari susunan pola pikir yang dibentuk dari hasil interaksi sosial manusia dalam menerima, mendengar, mempelajari, dan terhisap dalam praktek hidup melalui budaya, pengetahuan, informasi, iman, dan kepercayaan. Saya ulang lagi. Jadi paradigma itu terbentuk dari susunan pola pikir yang dibentuk dari hasil interaksi sosialnya kita. Itu dari menerima, mendengar, mempelajari, kemudian bersama-sama dalam praktek hidup. Dalam melalui budaya, pengetahuan, informasi, iman, dan kepercayaan. Karena manusia itu sejatinya, tadi saya bilang adalah makhluk spiritual, maka tebak ini, paradigma itu banyak dibangun berbasis dari kepercayaan spiritual. Saya ulang lagi. Paradigma itu banyak dibangun, basisnya itu dari hal-hal spiritual. Kita kan punya ada kepercayaan-kepercayaan yang enggak klinik-klinik begitu ya. Misalnya saya ingat ada teman dia suster di rumah sakit. Dia itu katanya kepercayaan umum, saya tidak tahu ya, tapi dia bilang begini. Kalau dia jaga malam, kadang-kadang kan sudah mengantuk-mengantuk. Jadi ada bedek dia punya teman itu ajarkan dia. Tapi ini kepercayaan, tahulah. Kita kan bangsa Indonesia ini, orang Indonesia ini, orang timur lah, agak klinik-klinik kita kan. Dia bilang, kalau kau tidak mau terlalu banyak disibuki, kau pasien datang begitu ya malam-malam, ya artinya ini bagus juga. Jadi kau doakan supaya banyak orang sehat ini malam, toh. Jadi kau itu bedek sapu, toh. Kalau ada sapu itu sapu bedek diangkat. Jadi yang bagian bawahnya itu jangan kasih dibawa, diangkat bedek. Nah kalau kita angkat itu kita bedek menolak tamu. Katanya begitu. Terus ini teman, dia pergi praktek. Hari pertama dia praktek, memang sukses. Dia bilang, tawa. Wih, betul tawa ini. Bersaksi Tommy dia di sel grupnya. Saya heran juga yang begini dia bersaksi. Ya, tidak apa-apa gitu. Kan bersaksi toh kita berbagi toh. Jadi dia bersaksi, iya tawa, biar bagaimana tawa itu di. Namanya kita punya bilang dulu di. Nah angkat kisah. Hari kedua diangkat sapunya. Toh. Berapa jam tidak ada. Muncul satu orang. Jadi dia bilang, begitu muncul satu orang langsung runtuh kepercayaannya. Iya ada yang datang. Saya bilang sama dia, kau juga lucu. Namanya kau kerja biar kau bilang kau kerja di puskesmas toh. Di rumah saya. Tetap itu kebutuhan umum. Tidak mungkin orang tidak datang. Kau juga biar kau angkat. Kau kasih standing, kau punya sapu. Dari mana. Tetap. Kau juga tapi kan kita itu apa ya, memang ada terbangun itu kepercayaan begitu ya. Misalnya apa, jangan kau duduk di jangan kau duduk di meja. Dulu kan saya ingat dulu ya, waktu saya masih kecil, saya punya tante-tante itu dari papa saya. Itu kalau kita kan biasa anak-anak begitu toh, duduk di meja. Jangan duduk di meja, mau bisul dengan pantai itu. Dan itu jadi frame of thinkingnya kita bahwa duduk di meja, bisul pantatnya.
terbawa loh itu, jangan sembarang. Makanya kita juga jangan sama dengan begini. Dulu ada anak youth di sini di Eros, dulu sekali ini. Sebelum bahkan youth itu bernama Eros. Gitu. Dulu sekali ini ada satu anak youth itu yang dia mengaku sama saya, dia bilang begini, Kak, saya ini berjuang sekali untuk selalu mau konsisten ikut ibadah begitu. Kenapa? Iyo, karena saya sadar diriku ini banyak dosanya, banyak salahnya. Kenapa kok bilang? Saya bilang, gereja itu kayak bengkel, tempat memperbaiki juga orang-orang berdosa. Selain dia memang kumpulan orang-orang beriman, tapi kan itu juga buat orang-orang yang membutuhkan perbaikan. Iyo Kak, cuma selalu ku ingat-ingat dulu tuh, papa mamaku kalau bikin Kak salah begitu pasti dia bilang begini, itu mikau, marah mi Tuhan Yesus kalau kau begitu. Marah mi Tuhan Yesus. Jadi ternyata dalam paradigmanya Tuhan Yesus itu pemarah. Jadi dia bahkan tidak mau terima perjamuan kudus kalau dia merasa dia buat dosa, dia tidak mau terima perjamuan kudus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus pasti marah sama saya. Saya bilang, kok kira Tuhan Yesus itu ngambekan? Tuhan Yesus tidak kayak kita lagi. Kalau kita ngambekan, Tuhan Yesus tidak. So, saya kasih contoh dia Matius pasal 13 tentang perumpamaan penabur. Walaupun itu aneh, tapi maksudnya perumpamaan penabur kan cuma kasih tahu begini. Itu orang dia menabur kena di semua jenis tanah kan. Iya, itu cuma mau kasih tahu begini. Bahwa Tuhan memang dia punya tujuan pastikan tanah yang baik. Tapi kan benih bisa kemana-mana. Kalau bahasa orang sekarang, oleh semesta. Oleh semesta benih bisa pergi ke ini, pergi ke situ. Tapi paling tidak begini, benih itu boleh, siapa saja boleh tangkap. Oleh kehendaknya boleh saja angin membawa ke tempat berduri, ke tempat berbatu, ke tempat apa. Semua orang dapat. Kita di gereja ini yang hadir, tidak semua tanah hatinya subur. Iya tuh. Tidak semua. Ada juga itu yang berbatu, berduri, ada gitu. Tapi kan kalau hari ini kita ada, itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Tuhan mau tabur. Tuhan cuma pikir begini, terserah kau toh, tapi yang penting kau harus tahu firman. Kan begitu. Nah, jadi paradigma itu sejatinya karena kita ini makhluk spiritual, jadi ada bahan dasar paradigma kita itu banyak didasari oleh keyakinan-keyakinan yang sifatnya spiritual. Ini baru tinjauan umum, saudara. Bagaimana kalau kita pergi secara spiritualitas, secara kekristenan. POV dalam kekristenan, kalau Anda membangun spiritualitas, itu sudah jelas. Spiritualitas kekristenan itu dibangun bukan hanya karena kamu mengaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak di situ. Tapi esensi orang membangun spiritualitas dalam POV kekristenan adalah pengenalan akan Allah. Saya ulang lagi, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan. Pengenalan itu tidak biasa-biasa Pak Bu. Pengenalan itu tidak casual. Pengenalan itu adalah relasi yang menerjang pada kedalaman individu. Itu pengenalan. Itu pengenalan. Itu pengenalan. Makanya saudara, kata pengenalan akan Tuhan ini, itu adalah kalau ditinjau dari kacamata agama, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Bahkan ditinjau dari agama Kristen sekalipun, itu sangat mustahil. Kenapa? Karena Tuhan itu menurut Daud dalam Mazmurnya, dia bilang gini, Tuhan itu kasihnya dalam tidak terukur, kasihnya panjang dan lebar itu. Memang Tuhan seperti itu. Tetapi jelas Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat 3 itu bilang gini, inilah hidup yang kekal itu. Yesus bilang ini, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau Bapa di sorga, satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi mengenal itu penting. Paradigma harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan.
Kalau kamu tidak berdinamika dalam pengenalan akan Tuhan, maka yang akan muncul adalah paradigma saudara akan dibangun oleh keangkuhan manusia. Lihat ayat itu 2 Korintus itu. Akan dibangun dari keangkuhan manusia. Dan lihat apa yang dikerjakan oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia selalu menentang pengenalan akan Allah. Keangkuhan manusia selalu menentang pengenalan akan Allah. Coba lihat itu orang kalau lagi sehat-sehat, dinasehati tidak mau. Begitu sakit, saya pernah doakan orang yang waktu sehatnya itu setengah mati, kita bicara firman Tuhan sama dia. Selalu dia bilang begini, saya tahu nih, kita susah itu bicara sama orang yang dia sudah bilang dia tahu. Susah. Percayalah saudara, sepintar apapun saudara, sebijaksana apapun saudara, begitu saudara bicara sama satu orang yang bilang begini, saya sudah tahu, sudah selesai. Itu kayak kau bicara dengan Tuhan. Tapi tiba-tiba dia sakit gitu ya, dia tidak berdaya begitu. Terus kemudian kita datang, kita pergi doakan, aduh Pak, iya. Wah dia itu lembut sekali hatinya terhadap firman, langsung dia bilang, aduh Pak, saya sangat haus dan lapar akan firman. Aduh, kenapa dari sehat? Jadi mengenal. Jadi paradigma itu saudara harus dibangun dari pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita baca Yohanes 17 ayat 3, karena dia bilang itu hidup yang kekal, berarti paradigma kita itu dibangun dari kekekalan. Dengar ini baik, kalau paradigmamu dibangun dari pengenalan akan Tuhan, maka hidupmu itu akan bernilai kekal. Nilai-nilai hidupmu, apa yang kamu bagikan ke orang, itu sifatnya akan menjadi penuh dengan muatan kekekalan. Saudara bisa bayangkan, orang yang berbicara, orang yang bertindak, orang yang berpikir, orang yang merasa dalam digerakkan dari hal-hal yang kekal dalam dirinya. Diberkati sekali orang yang dekat dengan orang itu. Karena apa? Karena dia akan selalu mendapat sesuatu yang sifatnya tidak sementara. Dan itu yang mau dibagi Tuhan ketika kita mengenal dia. Nah, lanjut. Saya bikin ini. Kalau saudara lihat ini, maka pengenalan akan Tuhan kalau dia menjadi dasar, sementara dia dibangun itu akan menjadi kerangka berpikir. Nah, ketika dia jadi kerangka berpikir itu tersusun polanya, dia jadi paradigma, di mana ketika kita memiliki paradigma itu, kita menginterpretasi dan mengidentifikasi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Interpretasi itu adalah ini. Interpretasi itu kemampuan menangkap kesan. Kemampuan kita menangkap kesan. Misalnya begini ya. Kalau saya masuk di ruangan ini, baru mukaku kayak begini. Itu pasti ada berbagai macam interpretasi yang terjadi tuh. Saya masuk ruangan terus mukaku kayak broad begitu. Terus tiba-tiba ada yang menginterpretasikan. Lagi marah-marah kayaknya ini Om Dance. Lagi tidak bagus moodnya ini Om Dance. Paling buruk kalau misalnya anak Gen Z yang lihat langsung anak Gen Z bilang, lagi tale-tale kang itu Om Dance. Selesai mi. Tapi kan itu kita kan begitu toh, interpretasi. Nah, kecelakaan sekali kalau kita membaca firman Tuhan hanya mengandalkan interpretasi. Jadi kita cuma menangkap gimik, kesan. Sama kayak dulu pertama kali saya baca kisahnya itu Marta dinasehati sama Tuhan Yesus. Interpretasi saya bilang gini, tidak bagusnya ini Tuhan Yesus kalau sama Marta bicaranya kayak gimana sekali begitu. Tapi kalau sama Maria, langsung menangis. Iya, itu ada dulu di saya, padahal itu tidak benar kalau kita baca secara identifikasi. Nah, apa itu identifikasi? Identifikasi itu adalah kemampuan untuk
adjustment, kemampuan untuk discern, begitu. Kemampuan untuk discern sebenarnya. Kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengenali, mendefinisikan gitu. Kemampuan untuk membedakan, memilah begitu, itu identifikasi. Dari interpretasi dan identifikasi itu tercipta pengertian-pengertian yang memberikan kita sampai pada arah di mana kita membuat keputusan. Saya loncat aja ini. Nah, sekarang kita pergi ke persepsi. Saya tulis di situ sengaja saya enggak suka tulis PPT itu panjang-panjang gitu. Kalau tulis PPT panjang-panjang ya deh. Tidak usah kita khotbah, baca misalnya PPT itu. Jadi persepsi itu adalah, ya saya bilang di situ sikap mental. Tapi ini sebenarnya persepsi. Persepsi itu adalah cara kita melihat yang dibangun, cara kita melihat yang terbangun dari pembentukan sikap mental kita sebagai akibat kita menerima, mempelajari, dan terhisap dalam sebuah kultur tertentu. Itu membentuk persepsi kita. Persepsi ini sudah agak dekat-dekat dengan filter sebenarnya. Tapi dia itu lebih ke sikap mental. Di mana persepsi ini dibangun dari begini. Kamu menilai segala sesuatu berdasarkan sikap mental yang kamu punya. Misalnya kayak begini saudara. Kalau saya di tempat kerja, kalau misalnya saudara kerja di tempat kerja, kemudian di tempat kerja saudara, saudara dimarahi sama bos saudara. Itu kan terbelah reaksinya. Misalnya bos saudara bilang begini, atau beginilah. Misalnya saya sebut kata ini, anjing. Ya, sebut kata anjing. Kalau kita punya sikap mental, itu berkaitan, saya ada tulis itu. Persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya ambil salah satunya adalah pengalaman masa lalu misalnya. Ya, pengalaman masa lalu. Misalnya, sodorkan satu kata, anjing. Orang yang membangun persepsi dari pengalaman masa lalu, dia bisa saja, saya pernah tes itu masalahnya. Saya tes saya punya medsos, di Facebook waktu itu, udah lama banget. Saya tulis dalam rangka mengedukasi orang tentang persepsi. Saya tulis kata itu, baru saya kasih layout warna merah. Tapi saya tulis kata ini, anjing. Tapi saya enggak pakai tanda seru, enggak pakai. Cuma tulis anjing. Wah, ada yang komen. Kasar sekali Pak Pendeta. Ada yang bilang, lagi marah kah? Tapi ada yang cerdas, ada yang bilang gini. Dengan layout warna merah, luar biasa. Dengan layout warna merah, luar biasa. Padahal ini cuma nama hewan. Gitu. Yang tidak punya tendensi apa-apa untuk diucapkan. Bahkan tidak ada tanda serunya. Itu orang komentar begitu. Setelah dia komentar begitu, baru kemudian orang-orang setelahnya menangkap dengan positif. Oh iya ya, ini kan cuma ditulis-tulis, bukan. Tapi kan begini, kalau dari persepsi masalah, ada satu kata saja yang kita bisa terjemah, buat orang lain rasa biasa, buat kita itu tidak biasa. Karena kita punya trauma pengalaman masa lalu. Gitu. Sama seperti, kayak saya mau contohkan tadi di kantor, kalau bos marah-marah, ada yang menerima kemarahan bos dengan, ya Pak, siap. Langsung bisa switch dia punya pikiran dan fokus saja bahwa memang yang ini yang harus diselesaikan. Tapi kan ada juga jenis orang yang tidak begitu. Ada jenis orang yang langsung jadi lamban bekerja, langsung jadi aneh-aneh, langsung jadi apa. Itu kan sesuatu yang biasa lah kita temui itu. Tapi itu hanya menandakan bahwa persepsi tiap-tiap orang itu, sikap mental orang itu berbeda-beda. Sama seperti sikap mental kita membaca pesan di WhatsApp. Saya itu paling tidak suka komunikasi tertulis. Kenapa? Karena multitafsir. Yang sebenarnya saya cuma tanya begini. Ada apakah?
Itu kan orang bisa multitafsir. Ada yang bilang begini, deh kasarnya cara menjawabnya. Kenapakah begitu? Emplas bilang apa ke, emplas bilang gitu. Ada kan yang kayak begitu sekarang. Ada yang bisa bilang, dia balas begitu. Atau misalnya kita karena buru-buru kita cuma balas begini. Dia sudah ketik panjang lebar begitu. Bagaimana kak? Terus saya cuma jawab begini, oke. Itu begitu jawab oke, itu kan multitafsir juga. Dia bilang, dah bagusnya ini orang. Panjang-panjang nih kita WA dia, baru jawabannya cuma begitu. Oke, jawaban sepotong-sepotong. Dak hangat ini orang. Hamba Tuhan macam apa dia itu? Apa itu? Padahal kita lagi buru-buru mungkin, lagi kejar pesawat ke apa. Terus kita baca, atau kita lagi mau khotbah, masuk dia punya notifikasi. Kita rasa perlu membalas karena dia tahu butuh konfirmasi. Jadi kita jawab saja pendek-pendek. Oke. Pernah tuh ketemu yang begitu? Pertengkaran di grup WA. Coba saudara teliti ya, itu pertengkaran di grup WA karena persepsi loh. Iyo. Yang nulis ini maksudnya bercanda, tapi yang baca kebetulan persepsinya tidak begitu. Dia bilang, apa dia maksud ini? Serius kok abang? Sudah itu langsung perang stiker. Itu kalau sudah perang stiker, sudah paling gawat itu. Macam-macam itu. Sudah habis itu berkembang cerita. Iya, dia itu begini, dia begini. Nanti kalau kau ketemu langsung orangnya, baru kau langsung, begitu maksudmu. Mana? Persepsi. Nah persepsi kita ini harus dibentuk dengan sikap mental kita ini harus dibentuk dengan mentalitas Yesus Kristus. Saudara tahu mentalitas Yesus Kristus itu adalah Filipi pasal 2 ayat 5 tadi. Mengosongkan diri. Itu mentalitas Kristus itu. Mengambil rupa hamba. Dengan mengambil rupa hamba, dia telah memiliki persepsi, punya sikap mental bahwa dia ini melayani. Makanya Yesus bilang gini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk apa? Untuk melayani. Haleluya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang kayak begitu loh. Tuhan yang datang dengan persepsi yang berbeda. Bahwa dia sekalipun adalah anak, dia sekalipun adalah Mesias, dia sekalipun adalah Tuhan, dia sekalipun adalah Raja di atas segala raja. Tapi ketika dia datang di bumi ini, dia bilang gini, semua kata-katanya Tuhan Yesus itu persepsinya luar biasa beda. Dia bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tapi ada juga kata-kata yang lain. Dia bilang gini, aku datang bukan untuk menghakimi. Sekalipun aku diberikan kuasa untuk menghakimi. Tapi waktu dia datang ke dunia ini, dia tidak datang untuk menghakimi. Dia bilang dengan jelas itu dalam kitab Yohanes, bahwa dia datang bukan untuk menghakimi. Sekalipun dia punya hak untuk menghakimi. Kita ini yang tidak punya hak, kita suka sekali menghakimi. Saya bilang kecil-kecil supaya tidak. Nah, lanjut aja supaya cepat. Nah, ini dia. Dua Korintus pasal 4 ayat 18. Ini dalam rangka membangun persepsi ke arah Kristus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita harus latihan ini saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita ini kalau lagi berduka cita ya. Saya ini berduka cita beruntun. Kakak ipar saya 2024, lalu kemudian mama saya 2025. Seringkali POV kita dalam berduka cita itu, kita selalu kalau dengar orang yang meninggal, kita selalu bilang gini, ikodo. Itu kan kita punya bahasa tuh selalu kan. Kodo, kasihannya. Padahal kalau kita punya POV dibentuk dari 2 Korintus 4 ayat 18, kita harusnya tahu begini, yang tidak kelihatan itu yang kekal. Jadi sebenarnya mereka yang pergi itu jauh lebih berbahagia. Kalau dia pergi dalam Kristus ya,
itu mereka pun jauh lebih berbahagia situasinya dan keadaannya dibanding kita-kita ini yang sedang berkata kodong. Yang kita lihat kodong itu adalah tubuhnya yang sedang terbujur kaku. Tapi pribadinya, jangan-jangan Jeff lagi melompat-lompat ini. Iya toh. Tapi kan kita harus latih ini saudara. Kita harus latih untuk lihat bahwa yang tidak kelihatan itu yang penting. Ini juga sekaligus melatih kita untuk punya mental begini. Bahwa kita mengerjakan sesuatu itu tujuannya tidak show off. Tapi tujuannya adalah untuk memberkati. Seringkali kalau kita memberkati kan nama gereja kita ini adalah blessed to ininya ya, blessed to diberkati untuk memberkati. Seringkali ketika kita memberkati, kita kan tidak perlu dinotis, bahkan tidak diketahui. Dalam rangka kita, saya telah mengenal beberapa orang di sini yang telah konsisten menjadi berkat tanpa suka kasih jasanya begitu. Kalau bukan karena saya itu, saya telah mengenal orang-orang di tempat ini, beberapa orang di tempat ini yang modelnya seperti itu, model Kristus banget gitu, Kristus modeon. Yang dia memberkati tapi tidak mau dinotis, tidak mau diapa begitu. Gitu. Saya pernah lihat saya pernah saksikan sendiri ada satu orang yang bahkan dia menghindari sekali kita berterima kasih sama dia. Saya ingat saya ketemu ada satu anak Tuhan, dia lihat saya di airport begitu, tiba-tiba dia bilang, bro, dipanggil nih pesawatmu, sudah mau terbang. Saya pergi, saya jalan untuk naik pesawat, tiba-tiba dia lari, dia kasih masuk sesuatu di kantong. Habis itu saya baru mau balik bilang terima kasih, dia so hilang. Nggak mau sekali gitu, nggak mau sekali. Dia hilang, dia lari saja, nggak mau. Saya sudah perhatikan orang-orang yang seperti itu. Tapi memang itu memberitahu kepada kita bahwa persepsi kita harus dibangun dalam kekekalan. Artinya dalam kekekalan begini, jangan andalkan itu yang kelihatan-kelihatan. Ya. Tapi harus mengandalkan apa? Bangun dari yang tidak kelihatan. Tidak kebetulan kalau Allah kita itu secara kasat mata tidak kelihatan. Tidak kebetulan kalau firman Tuhan berkata begini, setiap orang itu ada malaikatnya. Dan malaikat saudara mungkin tidak kelihatan. Tapi dia ada, dia fakta dia ada. Bangun kita punya keyakinan dari situ. Makanya kemudian Kolose 3 ayat 2, latihan kedua adalah apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berpikir pada perkara-perkara yang di atas. Itu membangun persepsi kita sehingga memiliki persepsi dalam Kristus. Nah, untuk memiliki persepsi dalam Kristus, sekali lagi pengenalan akan Tuhan itu selalu jadi dasar. Membentuk budaya. Kalau kita bicara budaya itu bicara satu kata yang luar biasa. Repetisi, pengulangan. Toh. Sesuatu yang terulang terus menerus. Saya pikir saudara tahulah ini. Ini adalah statement umum. Kalau saudara belajar cabang bidang ilmu apa saja. Ini statement umum. Bahwa repetition is a mother of all the wisdom. Jadi ibunya itu hikmat adalah, mamanya hikmat itu adalah pengulangan-pengulangan. Nah itu harus jadi budaya, pengenalan akan Tuhan itu harus jadi budaya, kemudian melahirkan sikap mental yang membuat kita itu identifikasi, interpretasi, organize. Organize itu apa saudara? Saudara punya kemampuan manage diri yang bagus. Self-management. Kalau sikap mental kita bagus, self-management kita bagus. Kalau sikap mental kita jelek, self-management kita pasti jelek. Nah kalau self-management kita sudah tidak bagus, karena diakibatkan sikap mental yang kurang bagus, maka persepsi kita itu juga akan jadi tidak bagus. Gitu. Cara pandang kita jadi tidak bagus. Nah yang terakhir, ini yang terakhir saudara dan saya selesai. Yang ketiga adalah filter, kemampuan menyaring informasi.
Jadi di pikiran kita itu ada kemampuan untuk menyaring informasi. Itu. Nah, saya sodorkan ayat Matius 7 ayat 1 sampai 5. Karena kegagalan kita memfilter itu justru membuat kita suka menghakimi orang. Ya. Bacalah itu Matius 7 itu. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran. Nah itu dia. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Nah itu dia tuh. Ukuran, jadi filter ini agak dekat-dekat dengan persepsi sebenarnya. Tapi filter ini lebih sifatnya menyaring. Jadi kita itu sudah menakar orang. Pernah seperti itu ya? Kita lihat orang, kita takar dia begitu. Oh dia begini. Oh dia begini. Saya lihat podcast dari siapa? Ada orang namanya siapa? Golbi siapa begitu saya lupa namanya. Dia itu telah 13 tahun kalau tidak salah tidak pakai alas kaki. Jadi dia kemana-mana, ke airport, dia pergi ke luar negeri dia tidak pakai alas kaki. Jadi dia berjalan dengan kaki telanjang begitu. Karena dia mempercayai sesuatu dan ada sisi kesehatannya dia terangkan dan macam-macam begitu ya. Tapi ada satu ceritanya yang menarik, waktu dia lagi ada di sebuah lagi lewat di kafe-kafe di Bali begitu ya. Di restoran, dia lagi lewat di restoran begitu. Terus ada penjaga di depan restoran itu, waktu dia mau masuk, itu penjaga lihat begini dia. Terus itu penjaga bilang begini, karena dilihat mukanya agak India-India gitu, dirasa dia orang luar negeri, dia bilang, "Are you homeless?" Gitu. Tapi kan itu memang gitu toh, itu ada takaran-takaran di kita itu, yang berpikir bahwa, oh ini. Saya ingat dulu papanya Ibu Ina Tangkesalu. Papanya Ibu Ina Tangkesalu. Kita biasa panggil Om Ambe. Kita biasa panggil Ambe bukan Om. Ambe, kita panggil Ambe. Ambe itu ya punya hotel di Toraja. Tapi itu Ambe orangnya sangat sederhana. Saya ingat satu kali ini cerita ini kita masih di gereja yang dulu saya sama Pak. Kita punya gereja dulu. Kita bikin di mana itu? Ada acara di Ada acara di hotel itu di Toraja. Kita bikin dulu itu. Terus ini Ambe dia dia memang kalau pagi-pagi itu dia cuma pakai kos kutang, celana pendek, tidak pakai alas kaki. Jadi pagi-pagi itu dia sudah keliling, dia kerja kebun sambil dia menyanyi, berdoa. Dia begitu orang itu, Ambe gitu. Ya, jadi dia jalan-jalan begitu. Nah satu kali dia dalam keadaan yang kayak begitu, ada acara gereja, terus orang perlu meja. Terus orang lihat dia gitu, langsung Pak, taruhkan dulu meja di Ya saya pikir wajar juga ya, maksudnya orang juga lihat enggak kayak tampilan orang kan. Pak tolong dulu meja itu. Oh baru Ambe juga yang, oh iya. Dia pergi, tapi kan karena dia bos tahu atau jadi dia pergi, iya. Dia langsung balik, dia suruh dia punya pegawai. Tolong tawa, ambilkan toh meja begini. Terus ini orang dari gereja ngomong begini, Pak kita yang saya suruh, bukan Bapak suruh-suruh orang. Kecelakaan besar saudara-saudara telah terjadi. Saya lihat itu orang kasihan tuh. Waktu dia tahu ternyata bahwa Ambe itu adalah yang punya hotel. Itu rasa-rasa dia mau jalan sambil ngesot di depannya Ambe. Minta maaf. Tapi kan kita begitu, kita suka menakar orang tuh. Kita ukur orang dari dia punya penampilan. Kita ukur bahkan orang dari dia punya kendaraan begitu. Kita ukur. Sama seperti satu kali saya berkhotbah di satu gereja di Jakarta tuh. Terus habis berkhotbah begitu saya lihat ada pengerja dari gereja itu gitu ya. Terus bilang, Pak Pendeta iya terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta sudah oh iya. Terus
wakil gembala gereja ini ngomong sama saya begini. Iya Pak, dia tuh banyak pergumulan juga itu Pak. Oh iya. Kelihatan juga kan Pak dari mobilnya. Dia punya mobil cuma Brio. What? Kalau kau bicara salah orang mungkin tuh, saya kan menganggap itu Brio, Honda men. Maksud, pada saat itu mobilku Ayla. Jelas Mi, kau bilang Brio, saya langsung itu Brio. Tapi dia bilang, kelihatan Pak dari mobilnya aja tuh. Dulu tuh dia punya mobil, sekarang tinggal Brio Pak. Oh, tapi saya kemudian pikir, memang begitu. Maksudnya kita ini kan punya ukuran-ukuran tuh. Kita punya ukuran. Nah Yesus kasih kita peringatan. Mengapakah engkau melihat, ya memang ini konteksnya dalam hal menghakimi ya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Coba saudara, kita mulai punya persepsi yang benar, supaya kita punya filter juga benar. Bertumbuh ke arah pikiran Kristus. Dan dia tidak mau, tapi saya juga sudah selesai. Yang saya mau katakan pada saudara adalah, mari kita bertumbuh pada pikiran Kristus, embrace pikiran Kristus ya. Ini kedua perasaan saya sudah tidak bahas lagi, nanti aja lain kali. Tapi yang jelas adalah, saudara harus punya filter yang benar untuk kemudian bagaimana filter yang serupa dengan Kristus. Nah itu Yesus bilang, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Saya itu kalau tidur malam, saya saya bukan bilang saya konsisten sekali melakukan, enggak. Tapi saya belajar, saya on progress. Saya selalu, salah satu hal yang saya renungkan itu kalau saya tidur malam adalah, Tuhan, jangan sampai ada hal yang saya bicara-bicara di orang lain, tapi itu dari persepsi balok di mataku. Saya takut sekali tuh. Gitu. Tolong Tuhan tolong. Saya selalu gitu karena kadang-kadang balok di mata itu memang kita tidak sadar. Gitu. Balok di mata itu kita tidak sadar. Kita lagi ngomong bilang, ini laki-laki, dia tidak hargai sekali istrinya. Padahal ini ada balok di matanya kita lagi tidak hargai istrinya kita tuh. Jadi, waduh, Tuhan tolong saya Tuhan. Jangan sampai saya ini, apalagi kita seorang hamba Tuhan, kita mengajar, kita berkhotbah, dan jangan sampai saya mengajar dengan balok di mata begitu. Saya takut sekali lah, saya gentar sekali untuk hal itu. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat memiliki pikiran Kristus, selamat membangun pikiran Kristus dalam diri saudara lewat paradigma, persepsi, filter yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu